Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Langsung aja kita lihat materinya. Ya, ini dia materinya. Nah, bersyukur atas keberagaman. Ya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional dari Betawi. Nah, ini dia ceritanya. Dodol Betawi Mak Salimah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salimah menerima banyak pesanan. Mak Salimah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salimah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol ketan. Gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salimah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa lalu diaduk hingga kental. Proses pengadukan ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salimah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salimah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salimah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salimah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, dari cerita dodol Betawi Mak Salimah ini, pada saat proses pembuatannya sangat membutuhkan tenaga yang banyak atau tenaga yang kuat, waktu yang lama, ya, sehingga dibutuhkan juga kerjasama
Kerjasama ini untuk mengaduk ya adonan dodol tersebut ya supaya lebih maksimal hasilnya atau lebih bagus. Jadi bekerja sama ini bukan hanya di dalam membersihkan lingkungan. Pada saat kita membuat makanan yang kiranya membutuhkan tenaga yang banyak, itu harus bekerja sama dengan baik ya, supaya pekerjaannya cepat selesai dan hasilnya lebih baik ya, karena prosesnya pembuatan dodol ini sangat lama dan sangat sulit kalau dilakukan sendiri. Untuk itu di sini ada gagasan pokok dan pendukung di dalam cerita ini. Nah, dilihat di tabel ada paragraf 1. Gagasan utamanya apa kalau paragraf 1? Jakarta berulang tahun. Di paragraf 1 ini lagi membicarakan tentang Jakarta yang berulang tahun. Gagasan pendukungnya apa? Banyak pesanan pembuat dodol, festival Betawi, jajanan Betawi ya. Jadi kalimat pendukungnya, gagasan pendukungnya menyebutkan jenis-jenis makanan yang ada di Betawi. Untuk paragraf kedua, gagasan utamanya Mak Salimah bekerja keras dalam pembuatan dodol tersebut. Gagasan pendukungnya apa? Membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama, proses pengadukan dodol ya. Jadi di sini di paragraf kedua ini gagasan pendukungnya menjelaskan cara membuat dodol ya. Jadi proses pembuatan dodol ini tidak mudah dan memerlukan kerjasama. Nah, yang ketiga, paragraf ketiga ini gagasan utamanya yaitu dodol Betawi Mak Salimah ya, dodol Betawi Mak Salimah. Gagasan pendukungnya melibatkan tetangga dodol Betawi dikenal melestarikan makanan tradisional, melestarikan budaya. Itu adalah pendukungnya, keterangannya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar tentang makanan-makanan yang ada di Indonesia. Ya, makanan-makanan khas daerah yang ada di provinsi. Ya, provinsi yang ada di Indonesia maksudnya. Maaf. Nah, aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Nah, di sini anak-anak mungkin punya hobi makanan daerahnya masing-masing. Misalkan ada yang dari Aceh, makanan khasnya apa? Ya, ada yang dari Padang, misalkan makanan khasnya apa? Rendang. Ya,
Banyak di ibu kota itu hampir seluruh daerah makanan khasnya ada di ibu kota Jakarta, ya, termasuk rumah makan Padang, ya, mie Aceh, misalkan makanan khas Sunda, ya, banyak lagi yang lainnya. Nah, itu adalah merupakan makanan-makanan khas tradisional yang ada di negeri kita, Indonesia. Nah, di sini ada beberapa gambar makanan khas, ya. Gambar yang pertama yang ini sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon. Nah, mungkin ada sebagian anak-anak, ya, yang berasal dari Cirebon, ya, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, yang kedua, ini gambar nasi pecel. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ada lontong sayur. Lontong sayur ini banyak sekali di Jakarta, Jawa Barat. Hampir setiap daerah mempunyai lontong sayur. Tergantung dari seleranya atau rasanya yang berbeda-beda. Ada nasi kerawu. Nah, nasi kerawu ini berasal dari Gresik. Nasi gudeg. Gudeg ini berasal dari Jogja, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh makanan khas daerah, ya, yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, mungkin di sini anak-anak pernah mendengar pedagang bakso, pedagang ketoprak. Itu biasanya dia menggunakan piring atau mangkoknya yang dipukul sehingga dia bisa menimbulkan bunyi. Ingat kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar. Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Nah, di sini kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, di sini tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang kita butuhkan seperti kaca, ya, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Arloji itu adalah jam, ya, jam tangan. Nah, langkah kerjanya yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji, ya. Ini biasanya pada saat waktu malam hari suaranya sepi,
tidak ada suara apapun, biasanya jam itu suka berdetak ya, kedengaran. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? Nah, yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, jadi contohnya percobaannya seperti ini. Jadi bisa anak-anak lakukan di rumah ya, seperti ini. Langkah kerjanya sudah tertera di sini, jadi bisa dicoba dilakukan. Nah, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spon. Nah, itu saja penjelasan materinya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.